Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pak Amran Sulaiman yang saya hormati, Ketua Ikatan Alumni Unhas, yang saya hormati Pak Profesor Adi Cula, Ketua Forum Dosen Sulsel, dosen Makassar, dosen Universitas Forum Sulsel, dan para guru besar semua yang hadir di sini. Yang saya hormati juga senior kami, Bang Tamsil Indrum. Yang saya hormati Pak Ahmad Ali, Wakil Ketua DPP Partai Nasdem, Pak Sugeng, ini Ketua Komisi 7, tadi bicara sumber daya alam, ini Ketua Komisi 7, DPR, dan semua hadirin, ini ada Ustaz Wali Rosid juga ikut hadir. Alhamdulillah, semua saja yang tanpa mengerai sama-sama tidak sebut satu persatu. Pak RMS mana? Pak RMS sampai situ, baik, Bapak Rusdi, Pak Saharudin, dan semua saja. Pertama, izinkan saya sampaikan terima kasih. Terima kasih atas undangannya dan terima kasih atas jamuan makan siang yang luar biasa tadi. Kita boleh berterima kasih sama Pak Amran dan semua yang menjamu kita. Insya Allah rizkinya dilipat gandakan. Lalu yang kedua, kita bersilaturahmi di sini dalam sebuah perjalanan bersama. Saya rasa saya akan berikan pengantar dulu sebelum komentar pada hal-hal penting yang disampaikan oleh tadi Prof. Marsudi, Prof. Marsuki, Prof. Rahman Rahim, juga Prof. Bahakim, Prof. Naida. Banyak hal yang tadi disampaikan, tapi sebelum sampai ke sana, izinkan saya menyampaikan beberapa hal dulu sebelum sampai kepada isu-isu ini. Pertama, kalau kita lihat Republik ini itu didirikan oleh para pemikir, oleh cendekiawan yang mereka torehkan gagasan tentang sebuah bangsa, gagasan sebuah republik yang melampaui suasana di masa itu. Karena kecendekiawanannya, mereka membangun sebuah republik dan kebangsaan yang dahsyat, Pak. Jangan kita lihatnya sekarang, kita lihatnya tahun 30-40-an. Satu, menyepakati satu bahasa bersama, bahasa persatuan, dan itu bukan bahasanya yang mayoritas, tapi bahasa yang paling bisa mempersatukan. Itu dahsyat. Karena itulah hari ini kita bisa berkumpul dan tidak perlu penerjemah, Bapak Ibu. Di negeri lain kalau orang berkumpul perlu penerjemah. Kita nggak perlu, karena kita kesepakatan itu. Dan kesepakatan itu dibuat 17 tahun sebelum ada republik. Itu dahsyat, satu. Yang kedua, ketika republik ini didirikan, semua diperlakukan setara, padahal pendiri republiknya itu anak-anak kaum aristokrat. Para pendiri republik ini orang sekolah, yang pada sekolahan, anaknya keluarga makmur, tapi bikin republik yang semua orang disetarakan kesempatannya. Itu yang membedakan kita dengan negara-negara tetangga kita. Di sana aristokrasi dipertahankan. Di kita aristokrasi sebagai warisan budaya, tapi bukan struktur negara dan bukan struktur politik. Itu terobosan yang dahsyat. Lalu di dalamnya ada sebuah gagasan tentang kemerdekaan sebagai jembatan emas meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saya ingin sampaikan di sini, ini dokumen ini dan gagasan-gagasan muncul dari kaum cendekiawan menginginkan sebuah pesan ini harus dihitung lagi. Mereka menggunakan ilmu pengetahuan untuk menyusun republik. Mereka menggunakan sosiologi, mereka menggunakan
bukan ilmu politik, mereka menggunakan ilmu psikologi, mereka menggunakan ilmu tata negara. Ada ilmu di balik itu. Hari ini itu PR kita besar, mengembalikan ilmu pengetahuan kembali di nakoda, menjalankan republik ini. Republik ini harus diatur pakai ilmu, jangan ilmu dianggap tidak penting. Kadang-kadang kita tanpa sadar meremehkan ilmu pengetahuan. Dan ujian paling nyata soal ini 2 tahun lalu. Ketika pandemi ini menerpa seluruh dunia, dunia ditunjukkan siapa pemimpin yang menggunakan ilmu pengetahuan dan siapa pemimpin yang tidak menggunakan ilmu pengetahuan. Iya, saat itu dunia ditunjukkan mana pemimpin yang pakai ilmu pengetahuan, mana pemimpin yang tidak menghormati ilmu pengetahuan. Siap. Macam. Ini gelora semangat Makassar memang dahsyat. Ini, tadi ketika mendarat saya bilang ini sebuah negeri pemberani di sini. Kali layak tambang. Iya, itu dahsyat. Siap. Oh aku. Nah, sampai mana tadi? Pandemi. Ya. Ya, jadi ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita ini membangun republik dengan semangat gerakan, Bapak Ibu. Gerakan, bukan program. Gerakan. Bapak Ibu kita semua di sini para profesor ini, kalau boleh saya tanya, orang tuanya dulu apa? Oh, tani. Kakeknya bisa jadi buta huruf Latin, betul ya? Iya. Tahun 48, bulannya Maret, Soekarno meluncurkan program namanya Gerakan Pemberantasan Buta Huruf. Oke. Itu yang menarik dari peluncuran itu, ada papan tulis. Soekarno itu menulis A, I, U, E, O. Oke. Di atasnya ada spanduk. Tulisannya, bantulah Gerakan Pemberantasan Buta Huruf. Ini yang hilang di pemerintahan hari ini. Kata bantulah. Oke. Negara mengatakan pada seluruh rakyat, bantu kami. Terlibatlah. Itu intisari republik ini. Gerakan. Ketika mempertahankan kemerdekaan itu tidak dianggap sebagai program Kementerian Pertahanan, Pak. Coba kalau tahun-tahun itu, Pak, mempertahankan kemerdekaan itu dianggap program Kementerian Pertahanan. Belanda datang, sekutu datang, rakyat bilang silahkan kementerian berperang, semoga menang. Nanti kalau kalah kami kritik, kalau menang kami puji. Tidak, semua terlibat. Nah, ini yang ingin kita kembalikan. Satu adalah semangat untuk menggunakan ilmu pengetahuan. Yang kedua, problem-problem diselesaikan sebagai gerakan. Kalau bahasa sekarang menyebutnya kolaborasi. Nah, baru sekarang saya mau masuk ke apa yang tadi disampaikan. Kita sekarang perlu kolaborasi, Pak. Kenapa? Karena negara tidak boleh diasumsikan paling tahu semua urusan. Selama ini kita sering mengasumsikan negara paling tahu. Saya beri contoh, kami menangani Jakarta. Saya sampaikan kepada semua. Kita kolaborasi. Yang kami miliki adalah kewenangan dan fiskal. Ide, gagasan, terobosan, permasalahan yang lebih tahu adalah masyarakat. Kerjanya bersama. Dari masyarakat bawa solusi-solusi, kami adopsi, jadi kebijakan, eksekusi, fiskalnya disiapkan. Lalu apa yang terjadi? Transformasi di Jakarta kemarin. Itu bukan dikerjakan sendirian, itu adalah hasil terlibatan begitu banyak. Nah, ini juga yang kami harapkan dari para cendekiawan. Cendekiawan yang melihat masalah di lapangan. Tapi visinya, ideologinya jelas, Pak. Ideologinya adalah menghadirkan keadilan sosial. Ideologinya, jangan ideologinya yang berbeda. Menggunakan mekanisme pasar untuk pertumbuhan pasar, tetapi pasar yang berkeadilan. Pasar yang memberikan manfaat bagi semua. Karena itulah semangat Bung Hatta
ketika membangun ekonomi Indonesia. Beliau bukan hanya bicara pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan yang berkeadilan. Kalau pertumbuhan ekonomi saja, nanti bapak-bapak lihat angka pertumbuhannya tinggi, mana rumah tangga kita nggak merasakan manfaatnya. Karena tidak ada yang namanya distribusi yang merata. Kita menggunakan redistribusi, tapi tidak distribusi. Harusnya pertumbuhan ekonomi itu distribusi lewat pasarnya berkeadilan, sehingga redistribusinya tidak perlu terlalu besar. Nah kalau kita dibalik, redistribusinya kita gedein dengan cara besarin pajak, masukkan ke pemerintah, oleh pemerintah nanti redistribusi. Bentuknya subsidi-subsidi ABCDFG, termasuk cash transfer. Nah itu kira-kira Pak ide utamanya. Jadi ketika tadi disampaikan tentang pengelolaan sumber daya alam, kita kembalikan kepada tujuan awal Republik ini, Prof. Bahwa ini harus dikelola dengan berpihak kepada kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Nah, itu harus dirumuskan. Nah, masalahnya kita ini, itu ada pada filsafatnya, semua setuju. Tapi model ekonominya nggak dikeluarkan. Bagaimana bisa model ekonominya, model polisinya? Nah, ini yang dibutuhkan. Tapi sebagai filosofi kita semua setuju. Nah, ini yang harus dibutuhkan. Nah, karena itu berharap nanti dari Bapak Ibu sekalian, garis kebijakannya begitu. Tapi modelingnya ini harus dibuat nih. Bagaimana skema yang bisa menghasilkan fair. Jangan sampai begini Pak, dikuasai tapi berhentinya di Menteng, di Pondok Indah, sama aja Pak. Betul nggak? Kita butuhnya bukan berhenti di Menteng Pondok Indah, kita butuhnya dirasakan oleh rakyat seluruh Indonesia, apalagi di tempat-tempat yang di situ ada sumber daya alam. Karena kalau tidak jomplang Pak, di tempat sumber daya alam terjadi kemiskinan yang luar biasa. Dan itu sudah kita saksikan di banyak tempat. Kemudian Pak Rahman Rahim, ini PR kita Pak, soal partisipasi. Setiap tahun lahir sekitar 5,6 juta anak di Indonesia, rata-rata per tahun. Dari 5,6 juta anak itu, yang nanti masuk kuliah, seperti Bapak sampaikan tadi, mungkin sekitar 3 jutaan. Jadi 2,6 juta itu hilang di jalan Pak. Kalau sekarang ini usia 18 tahun, masuk tahun 22.